Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan semua yang baru mampir, jangan lupa saya mohon untuk memberikan dukungannya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan. Rekan semua, apakah ada sih racikan pakan ayam yang sakti yang bisa membuat kita untung maksimal? Sampai detik ini masih banyak peternak yang mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah harga pakan yang cenderung lebih mahal. Terutama para peternak ayam kampung yang masih coba-coba atau dalam tahap merintis peternakan ayam. Nah, bagi peternak ayam kampung, khususnya jenis ayam kampung biasa, sebenarnya tidak ada salahnya melakukan inovasi dalam menyediakan pakan. Kita sebagai peternak kecil jelas tidak bisa mengandalkan pakan pabrikan. Meskipun kita berternak ayam, entok, atau bebek, pedaging sekalipun, tidak bisa mengandalkan yang namanya pakan pabrikan. Maka dari itu, pakan self mix atau pakan racikan sendiri tentu harus bisa dioptimalkan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan memberikan kombinasi pada bahan-bahan yang kita gunakan. Khususnya untuk rekan peternak semua yang masih bingung dan meracik pakan ideal, masih agak kesulitan dan masih ragu-ragu dalam meracik pakan yang ideal, kita akan bahas pola pembuatan racikan pakan agar memenuhi target yang diinginkan. Targetnya biaya terkendali, ternak tetap sehat dan bisa tumbuh dengan baik, maksimal untungnya. Langsung saja kita bahas. Di sini kita akan membuka rahasia bagaimana membuat pakan yang jos. Mulai dari bahan-bahannya terlebih dahulu. Kita sebutkan saja langsung bahan-bahan yang bisa kita gunakan. Bahan tersebut yang pertama fur protein tinggi, 2 dedak bekatul atau ampas tahu, 3 jagung giling atau beras afkir atau nasi aking. Kemudian yang keempat bahan pakan alternatif murah. Rekan semua, masih ingat target yang tadi kita sebutkan di atas? Nah, pur protein tinggi digunakan sebagai kunci untuk tetap menjaga kesehatan dan pertumbuhan ayam yang normal. Jadi kita ambil kata normalnya saja. Kita ingin ayam atau ternak yang kita pelihara itu bisa sehat dan tetap tumbuh dengan normal. Tujuan penggunaan pur ini tentunya agar nantinya tidak ada kendala pada masalah kesehatan dan juga pertumbuhan. Jenis pur yang bisa digunakan adalah pur dengan kandungan protein yang tinggi. Yang paling umum kita bisa menggunakan pur khusus untuk DOC atau DOE atau pokoknya khusus untuk anakan, yaitu jenis pre-starter atau starter. Selanjutnya masalah takaran bisa disesuaikan masing-masing peternak. Inti pertimbangan dalam menentukan takaran pur ini adalah ayam sehat dan tetap bisa tumbuh normal. Berapa banding berapa? Silakan rekan semua tentukan sendiri sesuai keadaan. Bisa dibuat uji coba dalam skala kecil supaya nanti bisa benar-benar pas, baik dari sisi harga maupun dari sisi target kesehatan dan pertumbuhannya. Lanjut. Bahan kedua, dedak halus.
Untuk dedak ini digunakan dengan tujuan untuk bisa sedikit menekan biaya. Penggunaan dedak pada ransum juga dimaksudkan agar tekstur pakan nantinya tidak terlalu kasar. Selain itu, dedak halus juga bisa digunakan untuk menghindari campuran pakan yang terlalu lengket dan sulit dimakan oleh ayam. Dengan menambahkan dedak halus, ayam diharapkan bisa lebih mudah memakan ransum yang kita sediakan. Nah, sebagai pengganti, jika tidak ada dedak halus, kita bisa juga menggunakan bahan lain yang mirip, baik itu dari masalah kandungan gizinya maupun dari teksturnya. Misalnya, kita bisa menggunakan ampas tahu atau bungkil kelapa atau yang lainnya. Selanjutnya jagung giling. Kenapa kita harus menggunakan bahan ini? Jagung giling yang bisa diganti dengan beras safir ataupun nasi aking digunakan dalam ransum karena kandungan nutrisinya yang cukup bagus untuk ternak, baik itu ayam, entok, bebek, dan seterusnya. Selain itu, harganya biasanya juga lebih terjangkau jika dibandingkan dengan pur. Yang tak kalah penting, jagung dipilih agar ayam-ayam kita tetap kenyang lebih lama. Tekstur jagung yang keras membuat bahan ini nantinya akan bertahan di tembolok lebih lama, akan dicerna sedikit demi sedikit atau tercerna sedikit demi sedikit, sehingga harapannya ternak kita bisa kenyang lebih lama. Nah, dengan begitu ayam tidak akan mudah lapar meski jumlah pakannya sedikit dikurangi sekalipun. Misalnya sebagai bahan pengganti untuk jagung tadi sudah disebutkan, jika tidak ada jagung kita bisa menggunakan misalnya beras safir atau nasi aking atau bahan lain yang mirip. Kemudian yang pamungkas masalah bahan adalah kita bisa menekan biaya dengan cara menggunakan bahan pakan alternatif yang murah meriah. Bahan yang bisa digunakan antara lain misalnya sisa sayuran, bahan makanan afkir, atau berbagai jenis bahan lain yang biayanya murah, ketersediaannya melimpah. Semua bahan yang bisa dimakan manusia bisa digunakan dengan catatan harganya murah atau gratis dan ketersediaannya banyak atau melimpah. Misalnya ada buah-buahan pepaya, kalau melimpah harganya murah bisa kita gunakan, atau mungkin ketela pohon dedaunan, umbi ramba, dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan sebagai bahan pakan alternatif untuk lebih menekan biaya yang nanti harus kita keluarkan. Nah, rekan semua, berikutnya apa? Berikutnya kita bahas mengenai bagaimana pola peracikannya. Nah, di atas kita sudah bahas mengenai bahan-bahan, segala macam bahan yang harus kita gunakan. Sekarang kita bahas mengenai cara membuat pakannya seperti apa. Kita mulai dari takarannya. Nah, di bagian awal tadi sudah kita singgung mengenai takaran bisa disesuaikan dengan kondisi peternak masing-masing. Artinya kita tidak usah membuat patokan yang terlalu rumit. Sesuaikan saja dengan keadaan masing-masing, keadaan finansial dan lain sebagainya. Nah, untuk sekedar contoh saja, di peternakan saya biasanya menggunakan maksimal 25% pur protein tinggi. Hanya itu yang saya patok, sisanya disesuaikan dengan ketersediaan bahan. Bahkan takaran pur ini kadang bisa lebih atau kadang juga bisa dikurangi sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi pada peternakan kita. Nah, itu mengenai takaran. Sekarang masalah metode. Untuk membuat pakan ini ada dua cara yang bisa kita pilih.
yaitu cara difermentasi atau dibuat pakan basah. Jadi bisa kita gunakan dua cara pembuatan pakannya, boleh menggunakan pakan fermentasi, boleh difermentasi, dan juga boleh dibuat dengan pakan basah. Untuk yang fermentasi, bagaimana sih cara membuat pakan fermentasi? Nah, rekan-rekan semua yang ingin tahu bagaimana cara membuat, silakan merujuk pada video-video saya sebelumnya tentang cara pembuatan pakan fermentasi. Nah, kemudian untuk pakan basah, caranya juga sama, rekan-rekan semua, supaya lebih jelas bisa melihat panduan yang sudah ada pada video, tetapi sekedar untuk gambaran umum saja, untuk membuat pakan basah ini bahan pakan alternatif bisa dicacah atau dipotong kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian direbus sebentar. Setelah itu dicampur dengan semua bahan dan diberi sedikit air agar sedikit lembek. Nah, setelah itu pakan basah bisa siap digunakan atau diberikan untuk ayam. Mudah kan? Nah, rekan semua, sebagai penutup ya, terakhir, jika kita berharap pada usaha ternak ayam atau ternak unggas, bebek atau entok dan lain sebagainya, maka jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan melakukan perbaikan, khususnya semua hal yang berkaitan dengan peternakan kita. Semua bisa kita selalu sesuaikan dengan kondisi terkini, termasuk dalam menyediakan pakan memadai yang bisa tetap menguntungkan. Jangan terlalu berpatokan harus begini, harus begitu, tetapi sebaiknya bisa disesuaikan dengan kondisi aktual pada masing-masing peternakan. Ingat ya, rekan-rekan semua, fleksibel saja, jangan terlalu memaksakan. Kalau ada modal, kita bisa memberikan pakan yang lumayan supaya lebih cepat, bisa cepat panen. Tetapi kalau tidak ada modal, lebih lambat panen juga tidak apa-apa, tetapi untungnya masih tetap dapat. Nah, seperti itu. Bukankah kita beternak ingin cari untung, bukan cari buntung? Benar tidak? Nah, itu yang terpenting. Oke rekan semua, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi dan penyemangat untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video berikutnya.